Yo, what's up guys? Welcome back to Best Indonesia YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan yes, di depan gue sekarang ada 3 buah box dari Asus Indonesia. Yang isinya adalah router-router terbarunya mereka yang gue pengen cobain buat upgrade internet yang ada di rumah gue ini guys. Karena gue sekarang itu masih pakai router generasi Wi-Fi kelima. Sedangkan yang dikirimin Asus ini semua dari Wi-Fi 6. Jadi bisa dibilang yang terbaru juga dari mereka. Jadi langsung aja kita mulai unboxing dan juga pemasangan, kita tes, kita compare ya gimana perbandingannya sama internet yang gua pakai sekarang. Oke, let's go. Oke, jadi ceritanya kita itu kan udah pakai router Asus cukup lama ya, yang di kantor itu yang kodenya XT8. Itu router profesional mesh Wi-Fi 6 yang emang kualitasnya bagus banget. Gue udah pakai berarti udah setahun ini hampir, dan ya bener-bener ngebantu terutama buat kita digital profesional gitu yang banyak pakai buat transfer data, upload video segala macam, koneksinya stabil, device yang terkoneksi juga banyak banget. Makanya pas gue juga iseng nanyain lagi ke Asus bilang mereka bakal ngeluarin yang baru. Dan yes, ini dia yang baru-baru dari Asus. Dan kenapa gue nyari, karena memang kondisi internet di rumah gue ini agak sedikit bermasalah ya. Mungkin karena gue udah hampir 2 tahun tinggal di rumah ini, gue belum pernah ganti router dari yang sebelumnya. Jadi ketika gue di WC terutama guys ya, di WC kan sekarang kita butuh banget tuh ya namanya internet ya buat nemenin, dan itu sering ada masalah di sana. Jadi gue akhirnya mencoba mencari solusi, dan gue ketemu nih kayaknya pas banget beberapa produk-produk Asus yang baru. Ini yang memang bisa dibilang versi kecil dari XT8 yang kita pernah review juga, jadi cek aja nanti videonya, gue taruh linknya di bawah. Ini adalah kodenya XD4. Jadi versi mininya gitu ya, kalau dilihat dari segi desain juga mirip-mirip, cuma ini lebih mengkotak aja. Kalau yang XT8 itu lebih tinggi, lebih melonjong. Nah ini juga sama, warnanya ada warna hitam sama warna putih. Nah di kantor kita tuh juga ngegabungin si router yang Asus ini sama router tambahan satu lagi, karena kan kita 3 tingkat di sana, kita pakai satu lantai ada 1 unit, jadi kita tambah satu lagi di situ. Dan untuk yang di rumah, gue pengen coba pakai yang ini nih guys. Jadi ini adalah Asus TUF Gaming ya, Wi-Fi 6 juga, kodenya AX5400. Ini tuh dia lebih bisa dibilang buat jadi main point. Kenapa gue bilang main point? Karena dia antenanya lebih gede ya, kemungkinan besar nyebarin sinyalnya bakal lebih bagus. Sedangkan si yang kecil-kecilnya ini nanti sebagai satelitnya gitulah, buat ditaruh per kamar, karena kan bentuknya juga lebih estetik gitu ya. Nanti kita bakal coba. Oke, nah satu lagi, ini sebenarnya udah gua buka karena ini kemarin kita pakai buat outing juga. Ini adalah kodenya apa nih? AX1800. Ini tuh router yang bisa kalian gabungin dengan USB internet modem kalian. Kalau kalian pakai kartu-kartu broadband kayak Live On, Bayu gitu-gitu, smartphone yang bisa pakai kuota internet, tinggal dicolokin aja ke router ini dan dia akan nyebarin sinyal dengan Wi-Fi 6. Jadi pastinya lebih stabil dan lebih bisa banyak orang juga. Kemarin kita sempat coba. Nah sekarang kita coba setup aja nih yang dua ini ya, AX5400 sama yang XD4. Tapi sebelumnya gue pengen ajak kalian ngetes dulu speed internet yang ada di sini ya, before-nya seperti apa. Oke, so sebelum kita mulai pasang guys, gue pengen cek test speed dulu ya. Kita ngecekin. Sekarang gue tuh pakai provider ISP namanya Net City. Paket yang gue pakai itu sekitar 50 sampai 75, gue lupa berapa, tapi sekitaran segitu. Nah ini speed test awalnya ya. Kita cek nanti hasilnya berapa. Oke, ini dia untuk hasil speed testnya, 51 untuk download dan 47,5 untuk upload. Memang sesuai sama hasil langganan yang gue pakai datanya ya, karena routernya posisinya ada di bawah sini, jadi masih buat di living room sih aman. Nah sekarang kita coba ke WC nih, dimana problem gue sering terjadi ya, sering susah internet di sana. Oke, yuk kita cobain. Oke, sekarang kita di WC, kita tes aja speednya sekarang ya, kita lihat. Oke, nah untuk hasil tesnya seperti yang kalian bisa lihat nih ya, dia speednya jadi 20 download dan 9 upload. Jadi hampir setengahnya bisa dibilang turun ketika di dalam WC, dan yang paling gue sering alamin tuh dia kadang-kadang super nggak stabil, kadang-kadang bisa on off kayak putus nyambung gitu. Nah kita coba aja ganti ke yang baru, oke? Oke, so ini dia Asus TUF Gaming yang AX5400. Routernya ini gue pakai sebagai router utama, makanya ini sekarang setup utamanya gue udah ganti ke sini. Cuma memang belum di setup. Nanti setupnya mesti barengan sama yang ada dua ini, nanti gue tunjukin step by stepnya. Cuma gila, desainnya bisa kalian lihat ya, ini keren banget sih. Buat sebuah router ini scream so gaming. Cuma memang jadinya agak kurang muat, tapi gue akalin sedikit dengan antenanya. Gue coba
geser-geser aja biar masuk ya, kayak gini. Yang penting antenanya masih menghadap ke atas aja sih dia. Dan kita selipin sementara. Nah ini biasanya antenanya gue hadepin luar biar sinyalnya ngadep keluar. Nah sekarang sebenarnya tinggal di setup pakai aplikasi, tapi gue mesti colokin juga dua router yang mini ini. Dan lihat dong, gila, kecil banget routernya ya. Ini bakalan bagus banget sih estetiknya kalau kalian taruh di kamar gitu kan. Gue kan pakai ini buat di kamar memang, jadi pas banget. Yang utamanya yang gede, cabangnya dua ini karena dia udah pakai teknologi AI Mesh dari Asus ya. Ini kalian bisa gabungin tanpa perlu ribet setting-settingnya. Kalian bisa langsung di aplikasinya nanti. Kita cobain. Oke, udah kelar setup, sudah gua colokin semua, router yang lama juga udah gua copot. Sekarang kita langsung aja ke aplikasinya ya. Download aja aplikasi namanya Asus Router, ada di App Store dan Play Store. Sekarang gua udah ada karena emang gua pakai buat yang kantor. Nah, kalau kita mau setup yang baru, tinggal pencet plus aja nih. Dari atas dan setup a new network. Nah, dia akan nanya kita kira-kira kita pakai router yang mana. Gua pengen coba yang atas dulu aja nih ya. Nah, di sini kita langsung diminta untuk masuk ke routernya, jadi kita tinggal cari aja nih. Nah, oke, sekarang kita connect ke Asus 78. Kayaknya ini yang router yang bawah ya harusnya ya. Semuanya tuh sebenarnya ada di settingannya, cuma tinggal kalian lihat aja sih di papernya. Dan kalau udah connect, kita tinggal balik aja ke aplikasinya. Nah, langsung kedap-kedip juga si routernya kalau kalian kelihatan. Betul kan? Jadi ada tulisannya ini TUF AX5400 sedang di setup. Kita tunggu aja prosesnya bentar. Tinggal kita nextin, tinggal kasih nama ke wifi-nya. Kalau gue biasa kasih nama Zio Home, karena Zio itu adalah nama anak gue. Tinggal next, kalian bisa pilih juga untuk separate atau nggak usah separate 2,4 sama 5 GHz karena ini dual frekuensi ya. Username-nya, nah username ini yang penting untuk kalian harus selalu ingat karena buat kalian nanti setup lagi, kalau kalian pengen setup ini dari komputer, dari HP, atau kalau kalian ganti HP, ID inilah yang harus kalian ingat. Oke, dia langsung setup, tinggal tunggu aja, udah beres harusnya. Nah, kenapa gue pilih si router Asus TUF ini guys buat yang jadi main point? Karena gue juga di sini ada PS5 ya, dan PS5 ini terkoneksi ke routernya menggunakan kabelan. Kenapa gue pakai kabelan? Karena gue sering main online di PS5-nya, main FIFA online, dan juga gue suka remote play. Remote play itu kalian streaming ke HP kalian atau ke device-device lain, ke laptop juga bisa dan main dari sana. Dan dengan pakai koneksi kabel dia itu jauh lebih stabil dibandingkan kalian pakai WiFi. Makanya harus pakai yang ini. Nah, sekarang kita langsung aja join dan pas udah selesai juga settingannya, langsung di-optimize network kita dan kita tinggal setup dua ini lagi. Biasanya kalau waktu itu gue setup yang di kantor, ketika gue setup yang mesh-nya dua ini dia bisa barengan. Kalau ini ternyata kita mesti setup dulu yang utama, baru nanti kita tambahin cabangnya dua atau node bahasa networking-nya ya. Oke, kelar setup, sekarang kita lihat di aplikasinya. Ternyata gue baru tahu nih ada fitur RGB daripada routernya ini yang mana kalian bisa atur nih ya di aplikasinya untuk warna-warnanya nih. Sebentar gue tarik keluar, misalnya kalau kalian mau ganti warna hijau bisa, warna apalagi nih, merah, wah garang sekali. Dan ini juga bisa diatur mode-modenya, ada breathing kalau kalian mau dia lebih halus lampunya, ada wave yang lebih slow lagi animasinya, atau rainbow ini warna-warni dia berarti nanti ganti. There you go. Oke, jadi itu fitur utamanya. Sisanya sekarang kita tinggal nambahin aja nih yang bagian atas ini si XD4-nya. Jadi gampang banget, tinggal dipencet aja add AI Mesh Node ya. Tadi kan kita bilang kita nambah cabang dan kita lihat nanti dia akan keluar pilihannya. Selama dia pakai AI Mesh teknologi, jadi router yang Asus itu ada teknologi namanya AI Mesh. Nah, itu artinya dia compatible satu sama lain buat dijadiin mesh network. Jadi juga udah langsung keluar nih ya. Asus 70 dan Asus 60 tadi yang kita tinggal cek. Kita langsung aja apply settingnya. Jadi yang ini yang kedip. Oke, dia akan terkoneksi langsung ke router utamanya. Oke guys, sekarang setupnya udah beres. Ternyata tadi gua kayaknya salah step by stepnya. Kalau gua setup si router gede ini jadi router utama, kita mesti setup satu-satu nih, nambah
Kalau sebelumnya, kalau kalian setup ini sebagai router utama, itu kalian dia akan langsung otomatis ke pairing jadi satu pasang. Baru kita nambah satu lagi, jadi lebih hemat satu step sih. Cuma ya kalau udah ada aplikasinya, menurut gue ini jauh lebih gampang dibandingin kalian pakai yang mesti dari website gitu-gitu ngatur routernya. Ya kalau kalian udah bisa, it's good. Banyak orang yang nggak bisa juga soalnya, jadi dengan adanya aplikasi sangat ngebantu sih. So sekarang gue tinggal pasang aja nih si routernya ke lantai 2 dan dari kamar master bedroom sama kamar anak gue. Kita tes lagi sekalian kecepatan internetnya sekarang berapa. Oke, unit yang pertama kita colokin di master bedroom ya, kita taruh di bawah TV. Ini biasa gue taruh router tuh di sini. Nah, nanti kita tes satu lagi, kita colok di ruangan seberang kamar anak yang dekat WC. Kita lihat nih speednya berapa. Oke, untuk yang unit yang kedua, sekarang kita taruh di ruangan seberang kamar anak. Jadi sebenarnya dekat sama WC sih, sekitar jarak mungkin 5 meter. Jadi sekarang kita langsung aja tunggu dia stabil ya, lampunya nanti warna putih. Terus kita cek langsung speed testnya di WC. Woi. Oke, sekarang kalian bisa lihat nih di petanya, router utamanya Situf dan dia nyebarin sinyal ke 2 AX mini tadi ya, ke XD4, dan sekarang sudah ada beberapa device yang terhubung, 24 di tempat utama, 3 di kamar, dan 0 di ruangan office. Nah, sekarang kita coba langsung aja tes speed ya, kira-kira berapa nih sekarang. Oke? Yes, provider masih tetap sama, Net City, dan kita coba langsung aja. Wah. Oke, lumayan. Yang gua notice adalah pingnya nih. Pingnya lebih kecil sekarang di 6 milisecond. Tadi sekitar 10 atau 12. Dan download speednya lebih tinggi sedikit dengan upload speed sekitar 40 megabit per second. Lumayan lah ya sekarang ya. Jadinya udah improve. Nah, nanti gua akan coba tes lebih lanjut dan gua akan share kekanan lengkapnya di studio lagi. Oke, so kita langsung lanjut next di studio. Bye-bye. Oke, so guys, welcome back. Kita balik ke studio. Sekarang gue pengen bahas lengkap, tetapi intinya sih memang problem wifi gue di WC yang on-off udah nggak ada lagi. Jadi sekarang bisa tenang-tenang ya di WC. Yes, itu tadi bukan cuma karena Wi-Fi 6 doang, tetapi karena memang banyak teknologi yang ada di router Asus ini yang sangat ngebantu juga buat koneksi internet di rumah. Nah, yang pertama gue pengen share adalah teknologi AI Mesh sendiri. Jadi ini tuh semacam kayak protokol buat router-routernya Asus. Jadi selama ada tulisan AI Mesh, kalau kalian lihat nih ya, ada AI Mesh logo gini, itu tuh mereka bakalan compatible sesama router-router Asus. Jadi kalian bisa ngegabungin router-routernya jadi kayak mesh network gitu. Lewat aplikasinya tadi Asus Router aja, kalian tinggal add node, add tambahan cabang gitu, tinggal pilih aja routernya yang mana. Cuma 3 step, simple banget, nggak perlu lagi buka-buka web interface untuk setup IP, SSID, DNS, yang lain-lainnya itu yang ribet lah. Intinya sekarang jadi lebih mudah buat kalian pakai dan pastinya lebih aman, karena semua dikontrol lewat satu aplikasi aja di smartphone kalian. Tinggal klik, ikutin step by step dan beres. Memang sih sebelum ada teknologi mesh router ini mungkin kalian cukup familiar dengan kata Wi-Fi repeater lah, extender lah, dan itu memang secara sistem bisa dibilang ya lebih ribet karena kalian harus atur satu persatu routernya ya, dan beberapa harus disetting lewat web interface sendiri-sendiri, dan itu buat orang awam tingkat kesulitannya tuh tinggi banget. Gue tuh dulu inget ketika gue pernah ngejelasin ke orang tua gue buat setup router, setup extender wifi, dan itu stresnya minta ampun. Nggak ada ngerti mereka soalnya kan susah banget. Dan sekarang dengan ada sistem mesh ini, gue juga pastinya akan lebih mudah ngejelasin dan lebih gampang, dan mereka bahkan mungkin bisa install sendiri sekarang. Dan ngomongin orang tua juga guys, ada satu fitur lagi nih di aplikasi Asus Router yang bakal ngebantu banget terutama buat orang tua baru kayak gue ya, yaitu parental control, dimana kalian tuh bisa mengatur kayak jadwal internetan anak kalian. Jadi sebagai orang tua ya kita bakalan lebih tenang juga, dan karena itu bisa disaring juga jaringan-jaringan yang atau kayak website-website yang bisa diakses oleh si anak kita tadi. Plus satu lagi ada juga fitur namanya AI Protection yang bisa ngelindungin dari malware, terutama buat anak-anak yang mungkin suka ngeklik asal gitu kan, dia bisa takut kemasukan virus. Dan gue juga udah tes ini dan aman banget, kayak koneksinya ke detect, dia langsung akan otomatis ngeblok kemungkinan download dari si malware-nya tadi.
Nah, secara teknologi sendiri Wi-Fi 6 ya fiturnya udah gue pernah jelasin di video-video sebelumnya. Ada MuMiMo, ada OFDMA, dan lain-lainnya. Dan kalau kita ngebandingin sendiri juga fiturnya dengan Wi-Fi generasi sebelumnya, jadi kayak Wi-Fi 5 kalau diibaratin jalan itu, ya kalau kalian di Jakarta, kalau kalian masuk ke jalan-jalan yang jalan kecil gitu lah ya, jalannya cuma satu arah, bolak-balik kayak gitu. Nah, kalau di Wi-Fi 6 ini tuh sekarang jalannya ditambahin jadi lebih banyak kayak jalan tol lah, trafficnya ada 3 jalur yang ke arah sana, 3 jalur ke arah sini. Pastinya kalau kalian banyak device yang di rumah ya itu akan lebih stabil, lebih cepat, terutama kan sekarang semua di zaman AIoT, ada smart home, ada ya laptop, tablet, TV, bahkan rice cooker pun terhubung ke internet gitu guys. Nah, untuk video lebih detailnya kalian juga bisa langsung aja cek di router XT8. Gue udah jelasin lebih detail di sana, simple step by stepnya gitu, dan ya gue taruh aja linknya di bawah biar kalian yang pengen tahu soal Wi-Fi 6 lebih lanjut. Tapi ya intinya Wi-Fi 6 ya karena lebih baru ya pastinya lebih oke dan pasti lebih durable lah buat dipakai jangka panjang. Ditambah ya elemen kerennya tadi kalau kalian pakai Wi-Fi 6 tuh di smartphone kalian tuh ada tulisan logo 6-nya kalau kalian pakai Android. Dan last but not least kita ngomongin harga. Kita cek yang paling gede dulu aja ya. TUF AX 5400 ini cocok banget buat para gamers ya. Ada port LAN yang khusus untuk game, makanya gue taruh PS5-nya di sini. Itu dijual di harga Rp2.950.000. Yang kecil ini XD4 ya, ada 2 pack, ada 3 pack. Yang 2 pack ini Rp3.950.000. Yang isi 3 itu 4545, Rp4.545.000. Ini juga oke banget buat kalian yang rumahnya minimalis ya, pengen yang pakai kecil. Ini bisa dibilang versi kecil dari XT8 yang kita pakai di kantor, itu durable banget juga, cuma itu harganya mahal. Ini setengahnya doang bisa dibilang. Jadi secara teknologi sama-sama Wi-Fi 6 juga, jadi rekomen lah buat kalian pakai di rumah. Dan terakhir ada yang belakang, ini RTAX 53U AX 1800 buat kalian yang sering outdoor yang pakai Wi-Fi USB ya, ini bisa jadi alternatif biar koneksinya juga jadi lebih stabil dan juga udah Wi-Fi 6 pastinya. Dan dari segi harga sendiri guys, menurut gua terutama yang XD4 ini rekomen banget karena rata-rata di pasaran router Wi-Fi 6 yang mesh yang kayak gini tuh harganya masih di atas 5 jutaan semua ya, terutama yang untuk isi 3 tuh bisa 6 jutaan, 7 jutaan bahkan ya. Dan kalau kalian di rumah yang rumahnya bertingkat, di ruko kayak gitu, ini menurut gua akan sangat-sangat kepake dan pastinya juga punya durability dan sangat oke lah buat dipakai jangka panjang. Ditambah tadi fitur-fitur aplikasi dari Asus Router juga menurut gua sangat ngebantu dalam kemudahan setup pertama untuk monitoring koneksi, dan fitur-fitur penting tadi kayak parental control juga bisa ngatur jadwal internetan anak. Oke, ada surprise buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jadi Asus Indonesia ngadain ada giveaway 3 buah hadiah dari Bardi Smart Home. Mereka berkolaborasi bareng karena produk-produk Bardi kan bisa dikonekin juga ke router Asus ini yang Wi-Fi 6, dan ada 3 buah hadiah yang bisa kalian menangkan. Gampang banget, kalian tinggal cek aja post kita yang ada di Instagram ya. Jadi giveaway juga akan berjalan kurang lebih selama seminggu ke depan. Jadi kalian tinggal komen aja di sana router mana yang menurut kalian paling menarik, yang kalian pengen, yang mana tahu nanti bisa dikomboin juga sama produk-produk Bardi Smart Home. So langsung aja check it out, gue taruh link aja paling pertama di kolom deskripsi di bawah, dan kita langsung lanjut ke closing. So, yes guys, itu tadi. Thank you semua yang udah nonton. Semoga sharing-sharingnya bermanfaat. Masalah toilet gue juga udah beres. Dan hopefully seperti biasa kalau kalian ada pertanyaan lagi, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Jangan lupa kalau kalian suka videonya dibantu dengan klik tombol jempol ke atas. Jangan lupa juga subscribe ke YouTube channel, hidupin notification-nya. Dan yes, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and ciao!